Memang ada berbagai ketentuan di dalam KUHP baru ini yang sifatnya multitafsir dan sulit untuk diimplementasikan. Diperlukan peraturan pelaksanaan serta sosialisasi, edukasi dan diseminasi informasi dari pemerintah maupun stakeholder lainnya yang jelas, konsisten dan berkesan. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Cara Gue. Kali ini kita tetap dan masih ditemani oleh narasumber yang handal di bidangnya, seorang pakar dan praktisi hukum Indonesia, Pak M. Jaya. Selamat sore. Sore. Baik, Mister. Kita kali ini tetap bahas soal KUHP yang sudah disahkan oleh pemerintah bersama DPR berapa hari yang lalu itu. Dan kebetulan berapa hari yang lalu itu juga kita sempat bahas di YouTube ini juga soal KUHP kontroversial, beberapa pasal yang kontroversial. Dan banyak juga teman-teman yang bertanya secara langsung maupun secara online terkait dengan pasal-pasal kontroversi ini, Mister. Bagaimana menurut Anda? Pasal-pasal apa saja kira-kira? Iya, pasal yang paling banyak disorot itu sebenarnya ada sekitar 3-4 pasal. Saya sebutkan satu persatu, nanti mungkin Pak Jaya bisa menjelaskan lebih detail soal ketentuannya seperti apa. Yang pertama itu pasal zina atau hidup bersama atau kumpul kebo, bahasa awamnya itu pasal 411 412 KUHP terbaru. Kemudian pasal 265 soal berisik di lingkungan. Kemudian pasal minuman keras atau pasal membuat mabuk seseorang, pasal 242. Dan ada lagi pasal 218 soal penghinaan presiden. Mungkin kita fokus ke 4 pasal tersebut, Mister. Kita mulai soal pasal zina atau kumpul kebo. Bagaimana penjelasan dan analisa Anda soal pasal tersebut? Memang setelah YouTube kita beberapa hari lalu, saya amati banyak kritikan maupun masukan baik itu dari masyarakat maupun praktisi hukum. Yang pertama khususnya tentang pasal perzinahan, pasal kumpul kebo, maupun tentang minuman keras dan sebagainya. Malahan juga ada masukan maupun kritikan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyangkut pembatasan terhadap hak asasi manusia kaitannya dengan itu, serta ada masukan dari Hotman Paris juga bahwa pasal tentang minuman keras itu dapat menghambat pariwisata dan sangat berbahaya bagi orang yang bekerja di sektor pariwisata. Mungkin saya masuk terlebih dahulu yang menyangkut pasal berkaitan dengan perzinahan dan kumpul kebo. Kalau dari perspektif pengamatan saya, malahan pasal perzinahan maupun pengaturan tentang kumpul kebo atau kohabitasi di dalam KUHP kali ini merupakan pasal yang sangat kompromistis, pasal yang sangat toleran, yang akomodatif terhadap kepentingan pelaku dari perzinahan kumpul kebo. Kenapa saya bisa katakan demikian? Saya bisa sampaikan bahwa pasal ini seolah-olah mempersilahkan orang untuk melakukan perzinahan maupun kumpul kebo dengan syarat atau asal. Yang asal pertama adalah bahwa asal tidak ketahuan dan kemudian asal tidak ada pengaduan. Pengaduan dari siapa? Dari suami maupun istri dari si pelaku. Nah, kalau kaitan dengan itu, kalau tidak dari orang tua maupun dari anak salah satu pihak yang melakukan pengaduan. Dan dari yang penjelasan pemerintah, karena peraturan pelaksanaan sampai saat ini belum ada, bahwa dinyatakan bahwa delik
tentang perzinahan maupun kumpul kebo atau kohabitasi itu merupakan delik aduan absolut atau absolut kelah delik. Ini apa yang jadi makna absolut kelah delik itu? Yang pertama adalah bahwa yang berhak mengadukan tentang ini adalah orang-orang yang punya hubungan khusus, yaitu suami atau istri dari para pelaku. Kalau tidak ada itu, misalnya orang tua maupun anak. Nah, dengan delik pengaduan ini, orang yang mau mengadukan tersebut tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain. Yang berarti bahwa yang merasa dirugikan harus mengadu tersendiri. Bisa Anda bayangkan, misalnya seorang turis dari Belanda datang membawa wanita yang bukan istrinya, melancong, kita katakan saya di daerah wisata kita ke Bali. Dia membawa wanita yang tidak ada hubungan suami istri dan dia tinggal bersama di Pulau Dewata. Dan hal ini diketahui oleh si istri yang bersangkutan. Berarti istrinya harus datang dari Belanda melaporkan si suami yang bersangkutan. Dan kemudian lagi dikatakan bahwa pengaduan ini baru bisa diproses apabila telah ada putusan putusnya pernikahan karena perceraian, atau bahwa telah ada putusan berkaitan dengan pisah meja dan ranjang, signing van tafel en bed, yang mempunyai kekuatan yang tetap atau inkrah van gewichte dalam hal ini. Ketiga, bahwa apabila salah satu pihak, suami maupun istri yang bersangkutan meninggal, ini bahwa otomatis aduan tersebut gugur adanya. Selanjutnya bahwa lazimnya pengaduan yang dilakukan tersebut dapat dicabut sebelum proses persidangan. Malahan pada saat proses persidangan, majelis hakim juga sering menawarkan perdamaian dalam arti agar ini dicabut. Pengaduan tersebut tidak boleh dipisahkan dalam arti bahwa misalnya X adalah suami daripada Y. Y melakukan kumpul kebo maupun berzina dengan Z. X tidak bisa hanya mengajukan tuntutan maupun aduan terhadap Z. Dia juga harus menuntut maupun mengajukan pengaduan kepada Y. Sehingga dalam hal ini tidak bisa dipisahkan walaupun dia masih mencintai si istrinya tersebut. Itu sehingga dapat saya katakan bahwa tidak sesederhana yang kita bayangkan. Terus dengan adanya aturan hukum tentang zina maupun kumpul kebo ini, sehingga polisi tidak bisa dengan demikian saja melakukan penggerbekan maupun sweeping termasuk oleh ormas-ormas apabila mereka mengetahui adanya pihak-pihak melakukan kumpul kebo maupun perzinahan, baik polisi maupun ormas. Misalkan ormas dalam hal melakukan sweeping, nah itu akan mempunyai implikasi hukum apabila dalam sweeping penggerbekan itu misalnya mengakibatkan lukanya para pelaku, mereka bisa kena pasal tentang penganiayaan. Apabila tempat terjadinya perzinahan maupun kumpul kebo atau kohabitasi tersebut ada perusakan, mereka bisa kena pasal tentang perusakan, pelaku sweeping maupun penggerbekan. Dan terakhir, apabila mereka dianiaya secara beramai-ramai, mereka kena pasal tentang pengeroyokan, pasal 170 KUHP. Nah ini makanya sebenarnya ini merupakan pasal yang tidak perlu menjadi concern atau kekhawatiran dari baik itu turis maupun masyarakat, karena persyaratannya sangat berat sekali. Itu yang saya katakan kenapa ini pasal yang permisif, kompromistis, serta sangat toleran.
beda dengan dulu kan, dalam arti bahwa kalau diketemukan ada perzinahan, adanya apa itu kumpul kebo, masyarakat banyak menggerebek, kemudian sebagian dilakukan acara dinikahkan. Kalau dalam hal ini kan diarak maupun dinikahkan. Kalau hal ini, kalau ketentuan pasal ini disosialisasikan, diedukasi serta secara cermat, secara teliti, secara konsisten, berkesinambungan sampai masyarakat memahami, ini bukan pasal yang perlu dikhawatirkan. Oke. Berarti menurut Anda pasal ini kalau misalnya ada seorang laki-laki dan perempuan kemudian hidup bersama dalam satu rumah, tapi tidak ada dari keluarga mereka, istri ataupun suami yang melapor, tapi warga yang mengetahui soal itu, berarti warga tidak bisa berbuat banyak. Ya, tidak bisa. Malah bagi saya, pasal kumpul kebo dan perzinahan ini memberikan legitimasi kepada para pelaku. Karena agar bisa diambil satu tindakan, yaitu tindakan yang secara hukum. Dan kita ketahui misalnya ada perda juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Betul. KUHP ini kan berlaku secara nasional, sehingga ketentuan yang tercantum dalam KUHP tidak bisa dikesampingkan oleh peraturan daerah. Kayak kedudukan peraturan daerah itu di bawah undang-undang, dia bukan merupakan lex spesialis terhadap KUHP. Oke, Mister, kita lanjut ke pasal kontroversi selanjutnya, yaitu pasal 265 soal berisik atau mengganggu ketentraman lingkungan di malam hari. Itu bagaimana analisa dan pendapat Anda soal itu? Ya, bagi saya yang sulit itu adalah implementasi dari pasal ini. Karena bagaimana menentukan suatu kondisi atau keadaan itu disebut berisik. Apa yang menjadi tolak ukur kita? Dan misalnya kita katakan di rumah tetangga kita ada waktu ada hajatan musik di malam hari, atau ada acara keagamaan yang memakai toa misalnya dalam hal ini. Nah, ini kan bisa penilaian sifatnya subjektif. Sekarang siapa yang akan menegakkan hukum apabila ada laporan yang dari pihak merasa keberatan kondisi ini? Apakah polisi ataukah bisa dari pihak terantip atau pihak rukun warga? Ini kan perlu dijelaskan. Yang kemudian alat ukurnya apa dalam hal ini? Sekeras apa suara? Senyaring apa suatu suara Dianggap berisik dari orang-orang yang menyampaikan ucapan, atau bunyi dari mikrofon, dari toa, dari alat-alat musik itu dianggap berisik. Ini kan sesuatu yang sangat subjektif. Dan kemudian pada saat setelah diadakan pengaduan, kita kan tidak bisa menyimpan berisik itu sebagai barang bukti. Ya. Kemudian kaitan juga kalau ini diajukan ke pengadilan. Berarti main saksi. Ya harus jelas. Kalau menurut alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 183 sampai 189 KUHP untuk memeriksa mengadili seseorang serta menyatakan dia terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, dia harus memenuhi unsur minimum 2 alat bukti serta keyakinan hakim. Betul. Kalau berdasarkan saksi kan tidak cukup, sehingga dibutuhkan mungkin keterangan ahli dalam hal ini. Bagaimana ahli itu bisa mengukur? Berarti pasal ini layak nggak menurut Anda? Nah, dari beberapa hal yang telah kita bahas dan akan bahas, menurut saya ada pasal-pasal yang sebenarnya sangat tidak jelas, sangat subjektif, sehingga apabila memang itu dimungkinkan untuk direvisi melalui proses dialog antara pemerintah, DPR dengan masyarakat, lebih baik itu dicabut atau direvisi. Ataupun kalau tidak, kalau
pihak-pihak yang merasa keberatan sebaliknya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal tersebut. Tidak perlu suruh isi dari KUHP yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Sebagian pasal-pasal yang dianggap tidak jelas, subjektif atau multitafsir dalam hal ini, itu yang diuji saja di Mahkamah Konstitusi. Itu dari saya. Oke, itu saya rasa cukup jelas analisa Anda soal pasal 265 itu. Kemudian mungkin kita masuk ke pasal selanjutnya, Pak Jaya, pasal kontroversi selanjutnya yaitu terkait dengan pasal minuman keras yang memabukkan. Jadi pada intinya pasal 242 KUHP itu, kalau misalnya teman kita sudah mabuk terus kita tambahkan minuman kembali, maka kita dipidana. Begitupun karyawan kafe yang menuangkan minuman. Itu bagaimana pendapat dan analisa Anda? Lagi-lagi ini pasal yang saya sebut pasal yang ridiculous atau konyol. Bagaimana bisa orang yang sudah mabuk, begitu bisa saja dia aktif minta kita menuangkan minuman atau kita tuangkan lagi, kita bisa dipidana. Ya, sebenarnya dalam kondisi itu dia sudah minum minuman keras yang cukup atas inisiatif mau keinginan dia sendiri. Nah, ini pasal yang sangat membahayakan bagi karyawan yang bekerja di kafe, di hotel-hotel, di restoran-restoran besar, maupun di rumah makan apapun yang menyediakan minuman keras. Nah, izin kepada badan hukum untuk mendirikan pabrik minuman keras maupun izin kepada distributor untuk distribusi minuman keras itu adalah agar bisa mendapatkan pembeli yang memadai, karena mereka punya kewajiban membayar pajak. Memang yang dilakukan hanya pengaturan distribusinya kemana saja, batasannya di mana itu. Kalau kita bikin aturan seperti itu, seolah-olah kita ini di satu sisi kita membiarkan orang minum, tapi di sisi lain kita sangat membatasi. Kenapa tidak sekalian saja kita tidak berikan izin pendirian pabrik minuman keras maupun distributor minuman keras? Itu final, itu sifatnya. That's it, I think. Berarti bisa dikatakan pasal ini layak untuk diuji materi. Layak ya. Oke. Itu pasal 242. Kemudian ada satu lagi pasal yang sangat kontroversi saya rasa. Walaupun sebenarnya pasal ini pada tahun 2006 yang lalu itu melalui putusan MK nomor 013 kemudian sampai dengan 022 tahun 2006, MK sudah membatalkan soal ketentuan pasal penghinaan presiden dalam KUHP sebelumnya. Dan ini dimuat lagi Pak Jaya dalam pasal 218 KUHP terbaru. Bagaimana respon dan analisa Anda soal pasal penghinaan presiden ini? Dari perspektif ketatanegaraan, timbul pertanyaan juga dari saya, suatu pasal yang sudah dinyatakan tidak berlaku dan mengikat lagi oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian dilarang untuk dimasukkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kok toh dimasukkan lagi ke KUHP baru ini, dari segi ketatanegaraan itu akan menimbulkan permasalahan ketatanegaraan atau menyangkut hak konstitusional dari masyarakat. Tapi dari perspektif pribadi, saya bisa memahami bahwa pasal ini diinkorporasi ke dalam KUHP kita dan diatur di sini. Kenapa? Karena pasal ini menyangkut harga diri, harkat martabat seorang presiden yang merupakan kepala negara maupun kepala pemerintahan dengan segala tugas dan kewenangan yang luar biasa berat dan luar biasa tinggi, antara mewujudkan visi misi bangsa ini sebagaimana yang diatur dalam pembukaan UUD 45, antara menyejahterakan kehidupan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, dan kemudian ikut dalam perdamaian dunia dan lain sebagainya.
dengan segala kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang besar, termasuk juga kewenangan yang luar biasa bisa memberikan gerasi amnesti maupun abolisi. Ibaratnya seperti ini, seseorang sudah dipidana mati, tapi karena mengajukan gerasi, presiden memberikan gerasi, eksekusi atau pidana mati itu bisa dibatalkan. Nah ini kita saja sebagai individu biasa, pribadi biasa, apabila harkat dan martabat kita diserang, kemungkinan juga kita akan mengajukan laporan pidana dalam hal ini. Karena harkat martabat itu paling penting. Bisa kita katakan, kan banyak permasalahan, kok presiden diberikan hak atau privilege untuk mengajukan laporan pidana atau proses pidana atau penghinaan. Menurut saya wajar. Penghinaan itu harus dibedakan dengan kritik. Kalau kita katakan seperti ini, oh presiden itu bodoh, presiden itu dungu, otomatis itu tidak benar, itu fitnah. Bagaimana seseorang bisa jadi presiden kalau dia bodoh atau dungu? Karena dia punya kelebihan yang luar biasa dibandingkan orang biasa, sehingga dia memenuhi kualifikasi untuk jadi presiden. Presiden itu hanya satu di antara 270 juta rakyat di Indonesia, ya kan? Nah, kecuali kalau dikatakan misalnya, oh pembangunan bagi rakyat lebih butuh makan daripada pembangunan infrastruktur. Tinggal aja logikanya di mana kita bilang. Infrastruktur untuk kepentingan apa? Rakyat butuh makan, iya. Tapi kan apakah negara bisa menjamin rakyat tiap hari makan? Kan memang harus usaha sendiri. Infrastruktur juga pasti untuk kepentingan transportasi, logistik, sehingga orang bisa bekerja dengan lebih baik dari pulau ke pulau, dari daerah-daerah terpencil ke daerah yang lebih terbuka, sehingga proses logistik, proses mereka bekerja, berusaha, berbisnis itu lebih gampang. Itu juga sangat diperlukan. Nah, kritik itu adalah seharusnya kritik secara membangun. Kalau kita bisa mengkritik pemerintah, QQ presiden dalam hal ini, kita juga harus bisa memberikan solusi. Solusi apa yang lebih baik? Kalau sekedar kritik sih tidak usah orang pintar, tidak usah mantan pejabat, tidak usah pakar. Masyarakat biasa juga bisa. Itu pendapat saya. Oke, berarti pasal penghinaan presiden ini Anda setuju tetap ada? Ya, menurut saya tetap ada. Walaupun kan ada penghinaan presiden secara individu maupun secara jabatan, tetap setuju Anda soal pasal ini? Setuju, karena jabatan dia tidak bisa dilepaskan dari individu. Kan tidak mungkin saya Jokowi anaknya nikah, dia sebagai pribadi. Dia juga ada presiden kepala negara. Melekat berarti ya? Ya, kalau tidak bagaimana penjagaan keamanan begitu luar biasa ketat sampai puluhan ribu tugas inherent melekat kepada Jokowi sebagai individu menikahkan anaknya maupun sebagai presiden. Kalau tidak kan kok sampai pangeran dari Arab datang, para menteri pada datang, pada pejabat tinggi negara, itu menandakan satu kesatuan antara individu ini sama jabatan ya? Automatically. Oke. Ya, itu hanya yang mungkin sebelum penutupan saya ingin sampaikan bahwa sebagai kita ketahui bahwa ada namanya teori fiksi hukum. Suatu peraturan perundangan begitu diundangkan, betul ya? Dianggap tahu akan hukum. Masyarakat tuh dianggap sudah mengetahui. Oke, tapi masih relevan nggak teori itu? Makanya dalam hal ini sangat dibutuhkan sosialisasi yang terus menerus melalui semua media yang ada, edukasi, penyebaran informasi melalui media sosial, media mainstream, koran, majalah, TV membantu, melalui radio bila diperlukan, mulai alat-alat komunikasi di pelosok daerah dan lain sebagainya. Nah, disinilah 3 tahun inilah pemerintah, bukan pemerintah aja, bersama semua unsur masyarakat, terutama citizen journalism, media sosial, media mainstream, TV, koran, radio, untuk menggalakkan sosialisasi, diseminasi, dan edukasi terhadap masyarakat pada umumnya, agar mereka bisa memahami. Kayak kalau mereka maupun aparat penegak hukum tidak
memahami secara sungguh-sungguh dan cermat terhadap substansi daripada KUHP ini, dikhawatirkan ini akan disalahgunakan. Oke, cukup mungkin bincang santai kita hari ini, Pak Jaya, terkait dengan lanjutan dan analisa mendalam soal pasal kontroversi dalam KUHP terbaru. Sampai jumpa kembali, Mister. Selamat sore dan tetap semangat. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Semoga bermanfaat. Amin.